warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kembali konsep limit fungsi trigonometri. Dan ini adalah video bagian yang kedua. Kita akan coba membahas konsep menghitung nilai limit fungsi trigonometri. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya pada channel ini agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat konsep berikut. Pertama, cara menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit dari fungsi trigonometri. Caranya adalah, yang pertama adalah kita mensubstitusi langsung. Yang kedua, kita menyederhanakan dalam bentuk faktorisasi kah. Kemudian kita menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, kita bahas bagian yang pertama, yaitu cara substitusi langsung. Nah, substitusi langsung artinya mengganti, ya. Maka di sini kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari limit X menuju V per 3 dari sin 2X per cos X. Nah, cara substitusi langsung ini adalah cukup mengganti X ini dengan V per 3. Jadi menjadi begini. Berarti sin 2X kita ganti dengan V per 3. Berarti sin dikali 2 V per 3 cos V per 3. Nah, kita tahu nilai V per 3 itu adalah 60. Berarti ini 60 kali 2 120. V per 3 60. Berarti cos 120 adalah setengah akar 3 per cos 60 adalah setengah. Setengah boleh kita bagi dapat 1, maka jawabannya adalah akar 3. Ya, berarti kita substitusi langsung. Atau kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit X menuju V per 4 dari sin min X ditambah cos X per tangen X. Oke. Jadi cukup kita ganti X dengan V per 4. Jadi begini. Berarti sin min V per 4 ditambah cos V per 4 per tangen V per 4. Nah, V per 4 itu nilainya adalah 45. Ya, kenapa 45? Nilai V adalah 180. Kita bagi 4 dapat 45. Berarti ini menjadi sin min 45 ditambah cos 45 per tangen 45. Nah, sin min 45 berarti dia negatif. Berarti dia min setengah akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2 dan tangen 45 adalah 1. Maka kita dapat 0. Karena min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah 0. Oke. Nah, namun bisa jadi nanti nilai limit itu adalah 0 per 0. Nah, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa nilai limit itu tidak boleh 0 per 0 atau tahingga per tahingga atau 1 berpangkat tahingga atau 0 berpangkat 0. Karena itu adalah bentuk tak tentu. Nah, berarti kita lihat konsep yang kedua itu cara faktorisasi. Ya. Nah, kita langsung aja pada contoh. Misalnya kita ingin mencari limit X menuju V per 2 dari 1 kurang sin X per cos kuadrat X. Nah, kalau kita gunakan cara substitusi langsung, berarti kita ganti X dengan V per 2. Berarti ini menjadi 1 kurang sin V per 2 per cos kuadrat V per 2. Nah, 0 dari V per 2 adalah 90. Berarti ini 1 kurang sin 90 per cos 90 dikuadratkan. Nilai sin 90 adalah 1. Berarti 1 kurang 1 dan nilai cos 90 adalah 0. Nah, jadi ini jelas 0 per 0. Nah, ini kan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka caranya adalah kita akan menyederhanakan bentuk dari 1 kurang sin X per cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X seperti yang kita pelajari pada persamaan trigonometri, ya, ingat bahwa cos kuadrat AX itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat AX. Berarti cos kuadrat ini kita rubah menjadi, ya, 1 kurang sin X, berarti cos kuadrat menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Nah, 1 kurang sin kuadrat X kan berbentuk kuadrat. Nah, ingat bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B, A kurang B. Berarti kan kita faktorkan ini. Berarti pada penyebut kita faktorkan. Nah, kita anggap ini 1, ini kan 1 kuadrat. Berarti ini menjadi 1 kurang sin X per
1 tambah sin X dikali 1 kurang sin X, begitu. Nah, sin X 1 kurang sin X nya sama, boleh kita coret dapat 1, sehingga kita substitusikan nilai V per 2 ini ya menjadi 1 per 1 tambah sin V per 2, yaitu 1 tambah sin 90. Sin 90 adalah 1, berarti 1 per 1 tambah 1 berarti 2. Berarti jawabannya adalah 1 per 2, begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang berikut. Nanti cara yang ketiga adalah menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Maksudnya begini, pada pelajaran sebelumnya kita kemarin sudah mendapatkan bahwa nilai sin X, limit X menuju 0 dari sin X per X adalah 1, limit X per sin X adalah 1, limit X menuju 0 dari tangan X per X adalah 1, X per tangan X juga 1. Nah, kita akan buktikan dulu ya bahwa nilai sin AX per BX itu untuk X menuju 0 adalah A per B. Jadi seolah-olah kan ini koefisiennya aja kita ambil A per B. Juga untuk sin pertangen X menuju 0 dari AX per BX gitu ya. Nanti kita akan gunakan sifat-sifat ini untuk lebih sederhananya menyelesaikan limit-limit trigonometri. Nah, solusinya adalah pada yang pertama kita akan buktikan limit X menuju 0 dari sin AX per BX. Nah, pertama karena sinnya berbentuk sin AX, berarti kita bagi AX pada pemilang dan kita bagi AX juga pada penyebut karena tidak merubah nilai. Berarti jadi seperti ini. Limit X menuju 0 dari sin AX per AX per BX per AX. Sesuai dengan sifat limit berarti seperti ini. Masing-masing dapat limit gitu ya. Berarti limit X menuju 0 dari sin AX per AX, limit X menuju 0 dari BX per AX. Yang pada penyebut X-nya boleh kita coret. Berarti kan B per A. Nah, kita misalkan dulu ya, AX itu adalah Y. Kalau AX itu Y ya, kalau X-nya 0 maka Y juga 0, berarti menjadi begini. Berarti limit X menuju 0 sin Y per Y, ini tidak ada unsur X maka sama dengan B per A. Nah, seperti yang kita ingat bahwa nilai dari sin X, limit sin X per X adalah 1, maka ini juga 1. Berarti 1 per B per A. 1 dibagi B per A adalah A per B. Jadi terbukti bahwa nilai sin limit X menuju 0 dari sin AX per BX adalah A per B. Jadi cukup kita ambil koefisiennya saja, A per B, begitu. Dengan cara yang sama nanti kita juga dapatkan untuk tangen AX per BX juga A per B, begitu ya. Oke, kita lihat bagian yang kedua, yaitu limit X menuju 0 dari sin AX per tangen BX, itu sama dengan A per B. Nah, solusinya karena kita ingin mencari tangen BX ini ya, kita unsur tangen BX ini, maka kita bagi dengan BX semua. Berarti menjadi seperti ini. Berarti ini limit X menuju 0 dari sin AX per BX per tan BX per BX. Artinya ini menjadi masing-masing dapat limit. Berarti ini sin AX per BX per limit X menuju 0 tan BX per BX. Nah, pada sifat sebelumnya ini kan bisa kita gunakan bahwa pada pemilang adalah jawabannya A per B, pada penyebut adalah B per B. B per B nilainya 1, berarti jawabannya adalah A per B dibagi 1, yaitu A per B. Jadi limit X menuju 0 dari sin AX per BX adalah A per B. Dengan cara yang sama nanti juga kita dapat tangen AX per sin BX itu juga A per B untuk limit X menuju 0. Ini juga limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX juga A per B. Ya, berarti cukup koefisiennya saja kita ambil. Begitu ya. Oke. Nah, kita coba membahas contoh berikut ini. Nah, tentukan nilai limit dari X menuju 0 dari sin 4X ditambah sin 8X per sin 3X. Nah, kalau kita substitusi langsung nilai X-nya 0, maka kita dapat ini sin 4 kali 0 ditambah sin 8 kali 0 per sin 3 kali 0. Maka jelasnya 0 per 0. Karena 4 kali 0 kan 0. Sin 0 itu 0, ditambah juga 0, hasilnya 0, per sin 3 kali 0, 0, berarti sin 0, 0. Ini kan tidak boleh. Maka caranya adalah kita menggunakan sifat tadi. Berarti karena dia tambah, boleh kita pisah seperti ini. Berarti sin 4X tambah sin 8X per sin 3X, boleh kita tulis sin 4X per sin 3X ditambah sin 8X per sin 3X.
dengan menggunakan sifat limit, maka jadi seperti ini. Berarti limit X menuju 0 dari sin 4X per sin 3X ditambah limit X menuju 0 dari sin 8X per sin 3X. Sesuai dengan sifat limit tadi, maka cukup kita ambil koefisiennya saja. Berarti dapat 4/3 ditambah 8/3, yaitu 12/3. Maka 12 dibagi 3 adalah 4, gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh yang kedua, yaitu tentukan nilai dari limit X menuju 0 dari X tan 3X per 1 cos kuadrat 2X. Nah, ini ada cos ya. Solusinya tetap pada awalnya kita harus substitusi dulu nilai X nya 0 ya. Berarti kita ganti X nya 0 dikali tan 3 kali 0 per 1 kurang cos kuadrat 2 kali 0. Berarti 0, cos 0 nilainya 1, berarti 1 kurang 1. Maka kita dapatkan juga 0 per 0, berarti ini tidak boleh. Maka caranya adalah limit X menuju 0 dari X tangent 3X per 1 kurang cos kuadrat X. Maka cos kuadrat 2X ini kita rubah. Ingat bahwa sin kuadrat AX itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat AX. Dan maka ini menjadi 1 kurang cos kuadrat 2X ini adalah sin kuadrat 2X. Berarti ini kalau ini 2 kan ini 2. Begitu ya. Oke. Nah, ini karena dia kuadrat boleh kita pecah menjadi seperti ini. Jadi limit X tangent 3X per, karena sin kuadrat 2X, boleh kita tulis sin 2X kali sin 2X. Menggunakan sifat limit menjadi limit X menuju 0 dari X per sin 2X dikali limit X menuju 0 dari tan 3X per sin 2X. Maka seperti konsep tadi, kita ambil koefisiennya, berarti ini 1/2 dan ini adalah 3/2. Berarti 1/2 dikali 3/2 yaitu 3/4 gitu. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 9 per sin X kurang 3. Solusinya tetap pada konsep awalnya kita harus periksa dulu, menggantikan X nya dengan 3. Berarti ini dapat 3 kuadrat kurang 9 per sin 3 kurang 3. Nah, 3 kuadrat sendiri adalah 9, berarti 9 kurang 9 0. 3 kurang 3 0, berarti sin 0 adalah 0. Ini tidak boleh. Nah, maka caranya kita faktorkan ya pada pembilang X kuadrat kurang 9 ini. Ingat, A kuadrat kurang B kuadrat itu kan A tambah B, A kurang B. Maka X kuadrat kurang 9. 9 ini kan 3 kuadrat. Maka kita dapat buat menjadi X tambah 3, X kurang 3 per sin X kurang 3, begitu. Nah, kita pecah begini menjadi limit X kurang 3 untuk X tambah 3 dikali limit X menuju 3 dari X kurang 3 per sin X kurang 3. Nah, kita misalkan ya, X kurang 3 itu adalah A, yang mana ketika X nya 3 maka nilai A itu adalah, kan kita ganti X nya 3, 3 kurang 3 berarti 0, berarti A nya menuju 0 gitu. Berarti ini limit X menuju 3 X tambah 3 dikali limit A menuju 0 X kurang 3 kan A per sin A. Nah, dari sini jelas ini nilainya adalah 1. Ini cukup kita ganti dengan X dengan 3, berarti ini 3 tambah 3 dikali 1 yaitu 6 gitu. Oke, kita lihat contoh yang keempat. Tentukan nilai limit dari X menuju 0 dari cos 2X dikurang cos 8X per 3X tangent 2X. Nah, sama seperti yang dari awal, kita substitusi dulu nilai X nya 0. Berarti ini menjadi cos 2 kali 0 dikurang cos 8 kali 0 per 3 kali 0 dikali tangent 2 kali 0. Cos 0 nilai 1 kurang 1, ini jelas 3 kali 0 kan 0. Dikali berapapun jadi 0. Berarti ini jadi 0 per 0. Berarti ini tidak boleh. Maka caranya adalah kita rubah cos 2X kurang cos 8X. Nah, ketika kelas 11 kita tahu konsepnya adalah cos A dikurang cos B itu sama dengan min 2 sin setengah jumlahnya dikali sin setengah selisihnya. Artinya dari sini limit X menuju 0 berarti cos 2X kurang cos 8X, berarti ini menjadi min 2 sin setengah 2X tambah 8X dikali sin setengah selisihnya 2X kurang 8X per 3X tan 2X. Maka kita akan peroleh 2X tambah 8X kan 10X.
setengahnya adalah 5x. 2x kurang 8x adalah min 6x, setengahnya adalah min 3x per 3x tangin 2x gitu. Nah, min 2 boleh kita keluarkan. Ini min 2, ini kita pecah menjadi seperti ini. Berarti limit x menuju 0 dari sin 5x per 3x dikali limit x menuju 0 dari sin min 3x kali tangin 2x. Nah, seperti konsep tadi, kita ambil koefisiennya saja. Maka kita dapat min 2 dikali 5 per 3 dikali min 3 per 2. 2 boleh kita bagi, 3 boleh kita bagi, dapat 1. Min dikali min plus kali 5 berarti dapat 5. Begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang kelima. Tentukan nilai limit dari x menuju 0 dari 1 kurang cos 2x per 2x sin 2x. Tetap seperti dari awal, kita substitusikan dulu nilai x yang 0. Berarti ini 1 dikurang cos 2 kali 0 per 2 kali 0 sin 2 kali 0. Yaitu ini jelas cos 0 kan 1. Ini 2 kali 0, 0. Berarti jelas 0. Kan 0 per 0 tidak boleh. Ya, caranya adalah kita ingat harus cos AX itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah AX. Berarti kalau ini AX maka ini setengah AX. Maka dari sini ini kan limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X. Nah, cos 2X ini kita rubah. Itu menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah dari 2X adalah X. Gitu ya. Nah, 1 kurang 1 habis, maka kita dapat begini. Berarti 2 sin kuadrat X per, kenapa plus? Karena min dikali min, plus. Per 2X sin 2X. Karena ini sin kuadrat, boleh kita pecah. Ngeduanya kita bagi dulu ya. Oke, 2 kita bagi. Nah, ini sin kuadrat ini kita pecah menjadi sin X kali sin X. Gitu ya. Maka dengan menggunakan sifat limit X menuju dari sin X per X dikali limit sin X per sin 2X. Ini jelas 1 ya, yang ini adalah 1 per 2. Berarti 1 kali setengah adalah setengah. Begitu ya. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa cara menentukan limit fungsi trigonometri itu yaitu yang pertama mensubstitusi langsung, kemudian melakukan faktorisasi, kemudian kita menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Dimana kita tahu kemarin bahwa limit sin X per X adalah 1, ini juga 1, ini tan X per X juga 1, X per tangen X1. Maka dari sini maka kita peroleh hal yang ini, kita cukup ambil koefisiennya saja. Jadi sin AX per BX adalah A per B gitu ya. Ini. Nah, jika berbentuk cos maka kita rubah. Yang pertama, kalau dia bentuk kuadrat maka menjadi 1 kurang sin kuadrat AX. Jika dia tidak kuadrat maka menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah AX. Nah, jika dia cos kurang cos maka kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Dan sekali lagi yang harus kita ingat bahwa nilai sin limit trigono itu tidak boleh 0 per 0. Jadi selalu kita substitusi dulu. Mungkin bisa jadi dia tidak 0 per 0 gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.